Pemirsa Intens Investigasi, kepergian artis Stevi Agnisia untuk selamanya terus meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan para sahabat. Terlebih kepergiannya baru seminggu yang membuat sosok almarhumah Stevi masih sulit dilupakan lewat kenangan indah yang ditinggalkannya kepada orang-orang terdekatnya. Diketahui model dan selebgram ini meninggal dunia pada Kamis 21 Maret 2024 lalu. Ia meninggalkan seorang suami, 3 orang anak dari 2 pernikahannya. Jadi wajar jika rasa kehilangan masih dirasakan oleh suami dan anak-anaknya. Dan untuk memperingati 7 hari kepergiannya, keluarga pun menggelar acara tahlilan 7 harian almarhumah Stevi di rumahnya. Lalu seperti apa hikmatnya acara 7 harian almarhumah? Bagaimana juga dengan kondisi sang suami? Apakah masih sering kesepian sepeninggal istri tercinta? Lalu seperti apa tanggapan dan jawaban pihak keluarga atas kabar bahwa Stevi Agnisia selama masih hidup sering dikirimkan santet oleh orang-orang yang berniat jahat kepadanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kepergian Stevi Agnisia yang mengejutkan masih membuat banyak orang turut dalam suasana duka atas kepergian perempuan yang masih berusia 32 tahun itu. Apalagi mengingat masih ada 3 orang anak yang butuh perhatiannya dan juga suami yang sangat mencintainya, sehingga akan berat terasa jika hidup tanpa almarhumah di sisinya. Dan tanpa terasa kemarin, almarhumah sudah 7 hari meninggalkan keluarga dan para sahabatnya. Dan untuk mengenang dan mendoakan almarhumah, maka keluarga pun mengadakan acara tahlilan 7 harian kepergian almarhumah. Selain diisi dengan pengajian dan doa dari keluarga serta para sahabat, tampak juga puluhan anak yatim yang diundang di acara 7 harian almarhumah Stevi. Dan acara pun berjalan dengan hikmat dan lancar. Maka seperti inilah suasana tahlilan 7 harian almarhumah Stevi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah. Almarhumah Ibu Fathia Halimah Insyirah atau Ibu Stevi Agnisia. Benar-benar kita memohon kepada Allah semoga almarhumah dan kuburnya mendapatkan taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali terlebih dahulu dengan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim. Fahum am lam tunjirhum la yu'minun. Alhamdulillah tadi seperti teman-teman lihat ramai. Alhamdulillah ada anak yatim. Tadi memang sengaja dipanggil karena Stevi kan memang sebenarnya sebelum ini juga selalu rutin manggil anak yatim. Jadi tadi memang permintaan dari Mas Anggi, dari keluarga tetap ada anak yatim. Lanjut tarawih bersama, terus kita tutup pakai pengajian lagi bersama keluarga, tahlilan 7 harian ya. Alhamdulillah lancar, semuanya lancar, semuanya
Iya, berjalan lancar lah. Dengan baik ya. Berjalan dengan sangat-sangat baik. Meski sudah seminggu kepergian almarhumah Stefi, tapi kesedihan masih mengiringi sang suami Anggi Pratama. Diungkap adiknya kalau Anggi masih sering merasa kesepian pasca ditinggalkan istri tercinta. Jika berada di antara banyak orang, mungkin rasa sedih itu bisa sedikit terobati. Tapi ketika sendiri dan malam hari, Anggi sangat merasa kehilangan teman ngobrolnya yang biasa ia lakukan bersama almarhumah. Karena itu, untuk mengurangi rasa sedih dan kesepiannya, ia kerap menelpon adiknya atau teman-temannya walau hanya untuk sekedar mengobrol lewat handphone. Kondisi rumah alhamdulillah sebenarnya baik-baik aja, cuma Mas Anggi pasti masih kaget-kagetan. Kalau lagi rame gini kan nggak kerasa ya, nggak terlalu terasa, tapi kalau misalnya udah jam 12, jam 1 tuh biasanya nelfon aku atau telepon ke temennya video call, minta temenin. Tapi dari kemarin sih teman-temannya standby sampai pagi gitu-gitu. Kalau misalnya aku nggak ada, dia telepon, biasanya malam-malam jam 12 tuh udah lagi ngapain, cuma butuh teman ngobrol, karena biasanya kan teman ngobrolnya dan lain-lain kan Stefi almarhumah ya. Jadi karena udah nggak ada, jadi ya telepon aku, telepon Okti adekku, ada telepon teman-temannya juga gitu. Pastilah, pasti nggak tahu sih ya, ini kan namanya luka ya Mas ya, nggak mungkin tek langsung sembuh, itu kan nggak mungkin, jadi perlu waktu, semuanya perlu waktu. JJ juga, Jojo kemarin sempat tanya Mami dan lain-lain, tapi insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, minta doa juga dari teman-teman media semua, semoga keluarga terutama anak-anak Sheila, JJ, Jojo dan Mas Anggi tabah bisa menghadapi semua ini dan melewati semua ini dengan baik. Tak hanya Anggi Pratama yang masih merasa kehilangan atas kepergian almarhumah Stefi, tapi juga ketiga anaknya. Ya, jika kedua anaknya JJ dan Sheila sudah mengerti kalau maminya meninggal dunia, tapi si bungsu, Jojo yang masih kecil, masih belum bisa mengerti sepenuhnya. Karena itu keluarga berusaha memberikan pengertian kalau maminya sudah berada di surga. Dan ia menyebut makam almarhumah sebagai rumah baru maminya. Meski begitu, Jojo masih kerap menanyakan apa maminya akan pulang lagi ke rumah. Sudah. Kalau untuk JJ sama Sheila kan sudah mengerti ya, sudah mengerti. Kalau Jojo hanya bilangnya mami pergi ke surga. Dia bilang mami pergi ke surga, pelan-pelan dikasih tahu. Karena kemarin juga masih nanya pulang lagi gitu kan. Harus dikasih tahu, enggak, mami sudah di surga, kita baca doa aja ya gitu. Karena mungkin teman-teman juga ada yang lihat TikToknya, dia bilang sekarang kita sholatnya bertiga karena harus doain mami di surga gitu-gitu aja. Enggak sih, alhamdulillah enggak, alhamdulillah banget enggak. Iya, kemarin juga sempat dibawa sama Mas Anggi ke makam dan lain-lain. Jojo sempat tanya ini rumah baru mami ya, tapi udah nggak ada nangis, nggak ada apa, alhamdulillah sekali. Yang bikin dia harus kuat, yang pertama karena anak-anak ya Mas ya, harus kuat mau nggak mau ya. Kita semua juga bilang ya Mas Anggi harus kuat karena kan ada anak-anak, dan yang pasti keluarga kan nggak ninggalin, pasti terus bareng-bareng. Jadi mungkin itu salah satu penguat Mas Anggi ya, tapi yang paling utama adalah anak-anak sih. Dan ya ingat, itu kan titipan dari almarhumah ya, semua Sheila, JJ, Jojo itu kan titipan untuk kita, keluarga kan dari almarhumah. Ya udah, jadi itu penguat Mas Anggi sih. Sementara itu, adik ipar juga ungkap tanda-tanda yang diberikan almarhumah Stefi menjelang kepergiannya. Benarkah almarhumah meninggal dalam keadaan tersenyum? Dan apalagi tanda lainnya yang membuat keluarga akhirnya bisa tenang melepas kepergian almarhumah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. Satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi.
Pemirsa Intens Investigasi, kehilangan orang yang sangat disayangi memang tak mudah. Hal ini juga dirasakan oleh adik ipar almarhumah Stefi, Amanda Saraswati. Ya, diungkap Amanda, awalnya ada rasa kurang terima kenapa almarhumah dipanggil secepat ini. Namun setelah melihat tanda yang diberikan almarhumah menjelang kepergiannya, akhirnya membuat Amanda bisa tenang melepas kepergian kakak iparnya itu. Tampak tersenyum sesaat setelah menghembuskan nafas terakhirnya. Senyumnya yang indah dan menawan membuat sang suami Anggi Pratama terkejut sekaligus merasa agak tenang. Karena hal itu memperlihatkan bahwa almarhumah Stefi pergi dengan tenang. Dan senyumannya itu seolah memberikan pesan bahwa jiwanya telah menikmati kebahagiaan di sana. Dan inginkan agar orang-orang yang ia tinggalkan bisa ikhlas melepas kepergiannya menghadap Ilahi. Terus terakhir sebelum meninggal, Stefinya bangun, kita ngomong semuanya baru gitu. Mas Anggi ada, papa mama dari aku ada, mamanya Stefi ada, Popo, kakak-kakaknya Stefi ada Cing, Cilingling, ada Ko Steven, semuanya lengkap dan semuanya gandeng tangan, semua bimbing Stefi pelan-pelan, kita semua ngobrol kayak ngobrol aja kayak Stefi kalau memang Stefi mau pergi nggak apa-apa. Nanti kita rame-rame jaga Cila, Jeje dan Jojo. Semua sayang Cila, Jeje dan Jojo. Nggak lama, alhamdulillah. Aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum. Jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali, terus langsung meninggal terus senyum gitu. Sampai terakhir dimandikan di sini juga semua pada bilang senyum, cantik banget nih. Ya pokoknya ya tetap sedih, tapi alhamdulillah almarhumah pergi dalam keadaan sangat-sangat baik ya, sangat baik, bersih, bahkan senyumnya tuh bukan yang senyum diem gitu, kayak senyum mau nyengir gitu. Sampai Mas Anggi pun juga kaget, sampai Mas Anggi, oh ini senyum banget gitu, sampai semua tuh bilang kayak mukanya tuh bersih, bercahaya gitu. Pergi dengan senyum, almarhumah Stefi Agnesia juga mendapatkan doa dari banyak teman-temannya, di antaranya Inara Rusli dan Marisha Ica. Inara Rusli mengungkap bahwa lahir, mati, jodoh, rezeki setiap orang sudah menjadi rahasia ilahi. Ya, meski kaget mendengar kabar kepergian almarhumah, namun Inara tetap berusaha mengikhlaskan kepergian sang sahabat. Sedangkan Marisha Ica meminta agar publik mendoakan yang terbaik untuk jiwa almarhumah yang telah pergi selamanya. Dan terkait penyebab kematian almarhumah, ditegaskan Marisha Ica, hanya Tuhanlah yang paling mengetahuinya. Nah, almarhumah sendiri nggak pernah banyak cerita sih. Soal rumah tangganya, soal sakit aja dia nggak pernah cerita. Emang dari dulu kayak begitu. Emang anaknya lucu, cuman nggak pernah dia cerita, gue lagi sakit ini nggak pernah. Makanya aku kaget. Nggak gimana sih, aku kan sebagai seorang muslimah ya, sebagai seorang mukmin ya, aku ngerasa umur itu sudah ditentukan sama Allah sih. Caranya meninggal seperti apa, di mana, mau itu sakit karena kanker kah, atau sakit karena apa, atau mungkin di perjalanan, amit-amit nauzubillah min zalik gitu kan, pesawatnya kenapa, atau kita naik kereta atau naik kapal gitu, kenapa itu kan kuasa Allah semuanya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya kan. Kita mau bisa jago berenang sekalipun juga, kalau Allah udah kun fayakun waktunya kita berpulang ya berpulang gitu, nyebur ke laut ya tenggelam gitu. Bilang percaya nggak percaya itu ada, tapi kita tidak bisa menuduh si orangnya karena kan kita yang tahu hanya Allah alam. Jadi nggak bisa bilang enggak, nggak bisa bilang enggak juga. Pokoknya doain yang terbaik buat Stefi, semoga saat ini Stefi butuhnya doa gitu. Tidak bisa nggak bisa menyembuhkan, tidak perlu pembuktian kembali. Stefi juga udah nggak ada gitu, jadi takutnya kan malah jadi bagus juga buat dia di sana. Lalu seperti apa tanggapan ulama terkait Stefi Agnesia selama masih hidup yang diduga dikirimkan santet?
jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Di tengah kesedihan atas kepergian almarhumah Stefi Agnesia, heboh juga isu yang menyebutkan bahwa selama masih hidup, Stefi Agnesia pernah dikirimkan santet oleh seseorang. Namun menurut ulama, jika seseorang yang sudah meninggal, maka hal yang dibutuhkannya adalah doa dari orang-orang yang ditinggalkannya. Sedangkan hal lainnya sudah sepatutnya jangan dibahas lagi karena bisa mengganggu ketenangan almarhumah di alam sana. Apalagi kan sekarang ada, wah ini meninggalnya kena teluh, wah ini kena santet. Jadi nanti akan panjang lagi, orang akan saling serang, orang akan saling suuzon, dan ini tidak boleh lagi terjadi. Yang meninggal sudah tenang, mempertanggungjawab amal masing-masing, dan kita hanya diminta oleh Rasulullah untuk mendoakan. Kewajibannya orang saudara kita sudah meninggal. Kalau kita mendoakan, ketika kita meninggal pun orang banyak akan mendoakan kita. Karena mu'alaf ini ketika kita mengucapkan syahadat dari umur 40 tahun, kita meninggal umur 41 tahun, 42 tahun. Fase umur kita dari mulai akil balik ya, katakanlah 13 tahun ya. Dari itu semuanya pemutihan, pengampunan dosa. Saya iri orang yang mu'alaf. Kalau kita meninggal, kita masih bingung gimana kita harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Tapi kalau mu'alaf, saya hakul yakin beliau orang baik ya, walaupun kita nggak pernah ngobrol ya, nggak pernah diskusi, tapi dari ini udah seminggu meninggal. Kalau kita lihat komentar netizen, nggak ada komentar yang buruk, semuanya support, semuanya mendoakan, semuanya kesannya baik. Nah inilah yang dikatakan manusia itu meninggal akan menjadi cerita buat orang-orang kita tinggalkan. Stop ya kepada semua masyarakat ya. Ini bukan hanya kebetulan beliau public figure, tapi kepada siapapun jangan kita, orang udah meninggal, kata Rasulullah harus kita tutupi aibnya, kita tutup buku, jangan kita pergunjingkan. Kesian karena walaupun orang itu ada sebab akibatnya, tapi kalau belum ajal, di garis bawahi, kalau belum ajal, mau diteluh, mau disantet, mau di apapun, bahkan yang secara fisik pun mau ditembak, mau dibacok, kalau belum ajal kita ajal umur 40, umur 38 kita dibacok sampai, ya maaf ya, ada orang ya yang ditembak matanya masih hidup, yang udah di ini. Padahal kalau secara logika kan saraf ini nyambung sampai ke otak, nggak mungkin. Ada, dan ini tokoh loh. Ada yang ini tandanya kalau belum ajal, mau diapapun nggak akan pernah bisa. Nah jadi bentengi iman kita agar segala pengaruh jahat itu tidak akan pernah terjadi pada kita. Bagaimana caranya? Ya kita bangun sholat malam. Kenapa harus bangun sholat malam? Karena semua kejahatan terjadi tengah malam, begal, rampok, maling, bahkan kejahatan yang gaib, teluh, santet, pelet dan sebagainya, itu terbang-terbangannya di langit itu tengah malam. Makanya kita harus baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, berlindung pada Allah dari kejahatan malam, karena malam itu efektif sekali. Makanya kalau malam-malam jangan kita terlelap. Di situ lagi ingat ya, satu pesan dari Imam Ali, sebanyak orang yang cinta pada kita, sebanyak itu pula orang benci pada kita tanpa sebab, tanpa dasar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.